namanya mesh eliminator. Susah bukan susah. Bantuin. Bisa lah. Oh, Nggak bisa bawa dulu. oh drift eliminator. Boleh. Yes. Agak pegal. Nyangkut yang ini. Ini namanya drift eliminator. Jadi bisa jadi setelah keluar dari sana masih ada butir-butir air. Nabrak ini dia turun, terbuang. Mesh eliminator. Karena itu kecepatan udara di dalam AHU harus sedemikian rupa supaya butir-butiran air yang terjadi tidak terbawa. Paham maksudnya ya? Sebab kalau kecepatan airnya katut, airnya terbawa. Gitu. Jadi kayak lover aja Pak ya? Hah? Kayak lover aja berarti. Kayak lover. Ada dulu itu bentuknya bukan begini tapi gini. Kayak lover gitu. Tapi menurut orang-orang yang sudah biasa mainan ini sebaiknya kayak gini. Airnya turun. Kalau lover itu turun ke bawah katanya dia. Tidak bawah tinggal ada terang ya. Oke, ini sebagian bentuknya. Heat exchanger juga macam-macam, ada yang kecil gini. Sekali lagi, ada yang rengket, rapat, ada yang renggang. Kalau rapat, tekanan fan-nya tadi itu, kalau tadi ini ya, ini kalau ini fin-nya ini ada yang rapat, ada yang renggang. Satuannya apa? Satuannya FPI, fins per inch. Fins per inch satuannya itu. Ada berapa fin 1 inchinya? Itu. Ada juga orang yang ngukur jarak antara keduanya berapa mili gitu ya. Memang kalau dinya, tapi itu peluang. Ini salah satu jenis heat exchanger yang dipakai sama teman-teman di sini untuk research tentang silika gel. Ini bisnis silika gel untuk tinggal ya. Ini salah satu jenis heat exchanger namanya plate and plate. Isinya pelat. Bukan plat gitu. Isinya pelat. Dia menukarkan kalornya itu karena pelat sama pelat gitu ya. Konduksi. Dua ini masuk, ini keluar. Satunya lagi masuk sini, sini keluar. Nah, gimana cara bayanginnya? Jadi kayak Mas. Sekarang jual obat saya. Jadi ada pelat-pelat gitu. Satu bagian lewat sini, satu bagian lagi lewat sebelahnya. Bisa bayangin ya? Kayak amplop. Satu bagian lewat sini, satu bagian lagi lewat sebelahnya. Jadi kalau ada 2-3 pelat gitu, satu lewat sini, satu lagi lewat sebelahnya. Itu prinsipnya dulu gitu. Jadi, tapi masuknya lewat mana dia? Yang satu itu masuk lewat lubang sini, set. Lubang ya, masuk, turun ke bawah sini, keluar di sini, tapi masuk sebelahnya lagi. Gitu terus, gitu dengan begitu. Ada juga yang masuk ke sini, dikumpulin di sini. Masuk sini, kumpulin sini. Yang satunya juga sama, masuk lewat sini, kumpulin di sini. Tapi satu sama lain tidak ada hubungan. Maksudnya tidak ada hubungan dari cairan tadi itu tidak nyampur dia. Mesti bikin contohnya mau Pak Mas. Nanti ada animasinya. Animasi. Itu banyak animasinya. Oke, macam-macam jenisnya itu. Macam-macam.
Apa yang namanya? Double pipe heat exchanger. Oke. Double pipe heat exchanger. Ini jenis heat exchanger lain, tapi double pipe. Lama-lama berat juga. Lama-lama. Double pipe. Artinya ada dua pipa, satu dimasukkan ke yang lain. Pipa besar sama pipa kecil. Satu masuk ke yang besar, satu lagi masuk ke yang kecil. Bisa bayangin ya? Satu Sana lubang juga. ada 2 pipa gitu. Iya. Satu ini ada dua. Terus kalau di selahnya itu ada apa, Bro? Hah? Ada fluida tertentu atau Biasanya cair sama refrigeran. Ini bikin sendiri Pak. Iya. Bikin sendiri. Ini. Yang diameter besar ini bentuknya gas pasti. Yang ini kecil bentuknya cair. Gitu, ada banyak macamnya heat exchanger itu. Ada lagi yang jenis ini saya tidak bisa menunjukkan karena bongkar belum saya bongkar. Kan nggak dipakai sudah ya. Ini ducting. Dari bentuk ducting yang tadi itu, ini ducting. Oke, apa lagi Pak Arnas? Yang perlu pakai sebelum kita ke gedung sebelah ya. Kayak sih. Mengurangi kelembapan lembabnya masih ada, tapi relatif humidity-nya lebih rendah. Beda ya. Kelembapan itu ukurnya macam-macam. Ada ukurannya itu gram per meter kubik, gram air per kilogram udara. Itu salah satu jenis ukur kelembapan. Ada lagi yang namanya itu relatif humidity, lembab relatif. Relatif terhadap apa? Relatif kalau dia itu 100% tidak lembab. 100% lembabnya. Bentar itu cerita ketika kita dongeng psikometrik. Cerita ini tuh. Pak Arlah belum cerita dehumidifier? Boleh. Sebentar ini ada, kalau Anda lihat sebentar Pak. Ini ada heat exchanger lagi sekarang yang paling canggih ya, micro channel ini. Sebenarnya kayak radiator di mobil Anda. Iya. Nah sekarang tuh banyak kenapa dia digunakan karena memang efektivitasnya paling tinggi. Dari segi dimensi juga secara luasan gitu ya. Dengan dimensi volume yang kecil tapi dia punya kapasitas yang sebesar Financial yang tadi Anda lihat itu tuh. Financial misalnya butuh 1 meter kubik, dia cuma butuh 1,5 meter kubik. Barangnya mana, Pak? Ini. Oh, dalam. Itu yang dalam tuh, bukan Oh, dalamnya. siap. Itu dia Financial. Namanya mikro. Pro channel. Oke, tapi dia kalau Anda lihat tuh jalurnya tuh benar-benar kayak Pressure drop-nya gede. pressure drop-nya tuh tinggi. Jadi kalau resikonya adalah kalau misalnya refrigeran atau fluida yang ngalir itu ada partikel kecil, mampet. Udah nggak bisa dibenerin. Terus kalau bocor karena di aluminium susah. Gitu. Kejadian kita tuh ada beberapa lab di RSUI kemudian di mana gitu ya. Dia digunakan sebagai kondenser itu bocor. Nah itu masalahnya nggak tahu kenapa karena udara ya. Ini tadi dibilang sama Alvin Dia kecil, dia kecil. sama kayak di sana dia ada Iya ya, kan gue ya. Nah, boleh dah. Oh iya udah. ini tadi yang dibilang sama Pedros gitu ya, cairannya itu kita pemakainya tuh ionic liquid katanya sih nggak Aku minjem korosif. ini dulu ya. Nah biasa tadi setelah di sini tuh ada 2 siklus proses namanya di mana liquid itu mengabsorb uap air yang ada di udara. Kemudian ketika dia sudah jenuh kan harus di desop. Nah desopnya itu di sisi sebelahnya. Nah, sebenarnya prosesnya ini nih, absorb yang sebelah kanan, kemudian yang desop yang sebelah Kiri. Nah di sini kita ada heater. Ini tujuannya buat eksperimen ya, bukan aplikasi. Kalau aplikasinya itu lebih compact. Oke. Jadi setelah absorb, kemudian liquid itu dialirkan motor sirkulasi kembali, kemudian dihidupkan udara, kemudian ini ada air panas masuk sekitar temperatur 50 derajatan. Nah ini prosesnya beda dulu. Penelitian yang pertama kita pakai Financial. Jadi di fin tadi itu kalau saya ada fin Financial kan itu benar. Tadi di atas itu. Nah ya. Jadi dulu tuh kita pakai Financial.
pengalaman saya di Jepang, sensei saya bilang paling efektif gitu ya kalau secara efisiensi katanya pakai Tenjutsu. Karena ini liquid dicucurin ya, falling jatuh ke sini. Kemudian ini ada temperatur chilled, ini boleh chilled water atau refrigerant. Nah, temperaturnya itu rendah, semakin rendah temperaturnya maka liquid tersebut semakin bagus masuknya. Tapi kan kalau kita nurunin temperatur berarti kan butuh energi. Iya. Nah gimana caranya biar win-win solution nih? Makanya dikombin sama sistem refrigeration. Evaporatornya sebelum didinginin udara yang lewat, gitu ya. Nah itu juga buat nyasok uap air tadi. Kemudian yang kondensernya buat desok. Nanti ada sistem terus saya kalau ada kesempatan saya tampilin di kelas. Lalu Lainnya kalau masih gue terpisah ya. Nanti sebenarnya kompleks persis kayak AHU tadi itu ya. Tapi ada dua sistem di atas dan bawah atau kanan dan kiri. Jadi udara yang masuk ke dalam ruangan dari luar kan lembab. Iya. Rating, istilahnya apa ya? Humidity rasionya tuh tinggi ya, water contentnya. sana tinggi. Kemudian masuk ke situ, dia absorb sama liquid tadi, masuk ke ruangan dia sudah rendah sesuai standar misalnya 50% kalau secara relative humidity. Temperaturnya juga sesuai dengan temperatur target ruangan misalnya 20 derajat. Nah dari ruangan ketika dia mau keluar, nah itu proses liquid yang tadi ya, liquid yang habis ngabsorb uap air tadi masuk ke sistem sebelah. Nah udara yang dari ruangan tadi dititipin tuh uap air yang didesok terlepas ke udara yang tadi dibuang keluar. Energi will itu. Iya, itu energi well itu dia tuh modelnya desikan. Oh, Dia bukan liquid, dia padatan kayak silika gel tadi atau desikan apa namanya ya, zeolit. Oh. Pernah dengar zeolit ya? Ada zeolit alam dari batu-batu tuh dia bisa ngabsorb. Sederhananya seperti itu. Jadi, nah karena dia ada jenuhnya makanya prosesnya ini harus berulang, ngabsorb, ngabsorb, gitu ya. Dan ini nggak gampang gitu ya. Karena harus dikontrol temperatur liquidnya, flow rate liquidnya, udara yang masuk. Jadi parameternya tuh banyak. Gimana caranya kita lagi mengkarakterisasi nih, kalau buat sistem yang kecil seperti apa, nanti kalau dia dibuat scale up itu harus gimana tuh. Dan dia itu kan nggak linear gitu, jadi masalah. Masih ada pertanyaan? Ini banyak digunain biasanya buat kayak misalnya data center ya, kan dia butuh humidity yang rendah ya, 50% atau 40%. Kenapa sih data center itu harus humidity-nya rendah? Karena Iya, karena biar nggak panas. di data center ya, setelah dia Lembab. istilahnya apa ya, Terus server itu kan ada perangkat elektronik. Udara kan masuk situ kan, ketika humidity-nya tinggi nanti udara tadi lewat dan temperatur si PCB-nya itu tinggi, nanti dia bisa kondensasi gitu. Oh iya. Ketika kondensasi netes terlalu banyak, ada air di situ shock kan. Oh, iya. Makanya harus rendah humidity-nya atau humidity rasionya lah humidity-nya. Jadi bedain ya humidity, relative humidity sama humidity ratio. Gitu. Nanti ketika udara tadi sudah sesuai nih sama temperatur istilahnya dew point-nya ya, dia mengembun, itu bahaya. Banyak kejadian makanya kita rendah-rendahnya itu temperatur humidity-nya tinggi. Perangkat elektronik kita lagi panas-panasnya shock. Maka itu bahaya. Iya juga.